Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu kembali Mitra JC. Namun sebelum kita memulai perjumpaan kita, alangkah lebih baiknya kita membaca Fatihah dan juga salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ta'ala Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidhu ala qulubina ma fadahu ala qulubi ibadillahi shalihin wa anna allaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna min az-zayghi waz zalal wa anna allaha bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan ila hadrati sayyidir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Mitra JC, kita bisa bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini sama-sama masih dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Nah, kesempatan hari ini kita sudah sampai pada bab lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif? Lam ta'rif itu masyhur dengan alif lam atau lam ta'rif atau lam ma'rifah di dalam ilmu nahwu biasanya. Atau lam ta'rif. Nah, jadi kalau disebut lam ta'rif yaitu alif lam yang memang dikaitkan dengan kosakata atau mufradat bahasa Arab. Contoh misal An-Nas ada alif lamnya tuh. Kemudian Al-An'am itu ada alif lam. Nah, lam ta'rif ini dibagi menjadi dua bagian Mitra JC. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama. Nah, ini adalah bab lam ta'rif. Bab lam ta'rif. Ta'rif atau alif dan lam. Alif lam. Nah, adapun yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang alif lam qamariyah atau bisa disebut juga izhar qamariyah. Alif lam qamariyah atau izhar. Di kitab ini menggunakan izhar. Izhar qamariyah, kita tulis dulu. Izhar qamariyah. Riyah atau alif lam qamariyah. Seperti biasa kita akan merinci dari sisi bahasa terlebih dahulu Mitra JC. Pertama, apa itu izhar? Izhar. Izhar artinya jelas. Adapun qamariyah sebangsa bulan. Bulan. Kalau alif lam kita udah paham gitu. Alif lam ya alif lam gitu. Nah, kemudian kapan hukum ini dinamakan
izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Hukumnya adalah apabila ada alif dan lam atau alif lam ya bertemu. Nah, kita kasih tanda plus saja. Bertemu dengan huruf yang 14. Itu banyak ya. Jadi ada huruf hamzah, kemudian ba, ghain, kemudian ha, jim, kaf, waw, kha, fa. Ini di bawah nih. Ain, qaf, ya, mim, kemudian ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pas. Nah, jikalau alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, maka hukumnya adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah, atau bisa huruf ini disingkat untuk mudah menghafal. Biasanya kalau kita dulu tuh dijadikan kata abghi hajjaka, wa khaf aqimah. Waduh, nggak muat lagi. Sini aja ya. Aqimah. Nah, ini kalau disingkat untuk kita memudahkan untuk menghafal 14 huruf ini. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ini ada 14 huruf. Lalu kemudian kalau hukumnya seperti ini, maka dinamakan izhar qamariyah. Atau yang masyhur kalau misalnya di kampung-kampung kita, di daerah kita itu alif lam qamariyah. Tapi kalau tajwid izhar qamariyah. Kenapa izhar? Karena jelas. Kemudian cara membacanya. Cara membacanya yaitu harus terang. Terang. Atau jelas juga sama aja. Jelas. Terang atau jelas. Maksudnya bagaimana? Nah, kita masuk ke dalam contoh. Apanya nih yang dibaca jelas ataupun terang? Nah, yang dibaca terang ataupun jelas adalah alif lamnya. Ya. Contoh Pak, al-an'am. Al-an'am. Mu. Al-an'amu. Kenapa? Karena di sini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Al-an'amu. Jadi salah kalau misalnya kita membaca langsung ke huruf hamzah, an'amu. Nah, itu salah. Ya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian apalagi? Di sini contohnya albirru. Kebaikan atau bakti. Albirru. Albirru. Nah, di sini alif lam bertemu dengan huruf ba. Ada huruf ba ya. Yang kedua ab. Jadi salah kalau misalnya kita membaca dengan abirru ditasydid huruf ba-nya. Namun enaknya Quran sekarang itu sudah ada tanda-tanda tajwidnya. Seperti alif lam di tulisan albirru itu sudah diberi huruf sukun alif lamnya al-birru.
Namun yang kita masih bingung adalah ketika alif lam ini ada di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak berharokat, seperti huruf gundul. Nah, ini kan kita bingung kalau misalnya tulisannya begini. Ini titik hasil lah ya. Nah, ini kan bingung kita. Ini bacanya apa ini? Man, apa min? Apa manni? Apa munna? Apa mannu? Ya. Ini apa nih? Ini bingung kita. Nah, kalau kita mengerti kaidah tajwid, itu cukup membantu kita ketika membaca huruf-huruf Arab yang tidak berharokat. Contoh misal, ini alif lam ketemu huruf mim. Mim ada nggak di sini? Ini ada ya, Mitra Jesse. Maka ini sudah bisa dipastikan ini adalah izhar komariah. Kita kasih sukun. Tinggal masalah harokat setelahnya. Kemudian ini ada alif lam juga nih, bertemu dengan huruf lam. Ini lamnya double ya. Ada huruf lam di sini? Tidak ada. Maka ini sudah dipastikan bukan izhar komariah. Ya, ini nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya. Jadi kalau misalnya ini minal, minal, mahdi. Nah, ini sudah diketahui, berarti bacanya tuh harus izhar komariah atau alif lam komariah. Nah, ini cukup membantu. Makanya biasanya sebelum menguasai bahasa Arab, biasanya yang pertama kali dipelajari adalah ilmu Quran. Dari makhorijul huruf, kemudian tajwid, panjang pendeknya, kemudian ada macam-macam kiroatnya, cara membacanya, gitu. Baru mulai belajar bahasa Arab. Jadi sulit kalau misalnya langsung belajar bahasa Arab, tapi tidak menguasai betul ilmu tajwid atau ilmu Quran. Kemudian contoh yang lain. Ada di sini al-jannatu. Al-jannatu. Nah. Di sini contoh yang ketiga adalah alif lam bertemu dengan huruf jim. Ada? Nah, di sini ada huruf jim. Nah, ini alif lam bertemu dengan huruf jim. Maka alif lamnya dibaca jelas atau terang. Jelas. Tidak boleh dibaca al-jannatu, al-jannatu. Nah, itu tidak boleh. Tapi harus al-jannatu. Ya. Nah, inilah penjelasan tentang alif lam komariah atau izhar komariah. Jadi jangan bingung. Ini sering terjadi kebingungan ya. Ketika gurunya jelaskan alif lam komariah. Apa itu alif lam komariah? Terus ada lagi di tempat lain ngaji. Nah, kata gurunya izhar komariah. Nah, ini sama. Dia juga. Kalau kata orang Betawi itu dia juga. Gitu. Jadi jangan bingung. Nanti mungkin ada istilah lain. Ya enggak. Jadi banyak. Hanya istilah saja ya. Jadi jangan pusing. Gitu. Ada idgham mislain kemarin ya. Kemarin itu apa? Ada idgham mislain yang semisal. Ada idgham mutamasilain, ada idgham mimi. Idgham mimi dengan idgham mutamasilain jadi dia juga hampir mirip. Hanya nama saja. Gitu. Gunnah, dengung ya sama. Gunnah ya artinya dengung. Dengung di bahasa Arab kan gunnah dalam ilmu tajwid. Ya. Nah, ini jadi alif lam komariah atau izhar komariah itu adalah satu bentuk yang sama atau hukum yang sama. Yang mana izhar artinya jelas. Kemudian komariah artinya sebangsa bulan. Kenapa? Nah, dijelaskan di sini karena lam ta'rif itu alif lamnya. Nah, ini diumpamakan bintang-bintang nih. Gitu. Kemudian huruf itu diumpamakan bulan nih, huruf ba-nya. Bulan. Maka bintang itu tetap terang kelihatannya meskipun ada atau bertemu dengan bulan. Nah, maka disebut istilahnya komariah. Nah,
Jadi ini kalau ibarat bintang, huruf ba-nya ibarat bulan. Jadi alif lam ini tetap bisa terlihat atau jelas atau terbaca lah ya. Kalau dalam hukum tajwid itu dibaca al gitu. Walaupun ini bulan, karena biasanya di malam hari walaupun ada bulan, bintang tetap terlihat. Seperti itu. Ini apa namanya, kiasan ya, atau tamsil, contoh gitu. Makanya kalau mau bersinar jadilah sang matahari. Biar terang ya. Nah, itulah Mitra JC bab izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Mungkin sebelum kita tutup, kita sedikit ulas dari pertama. Yang pertama, izhar secara bahasa itu memiliki arti jelas, qamariyah yang artinya sebangsa bulan, dan bagaimana hukumnya itu dikatakan izhar atau alif lam qamariyah. Apabila ada alif dan lam, atau biasa orang menyebutnya alif lam ya. Kalau di dalam ilmu nahwu yang memiliki alif lam itu adalah isim ma'rifah. Kalau tidak ada namanya nakirah gitu. Makanya disebut lam ta'rif, ma'rifah gitu ya. Alkitabu, itu jelas tuh bukunya ya. Biasanya dimaksud Al-Quran, Alkitab atau Injil ya, Alkitab. Tapi kalau kitabun, buku ini buku apa nih? Ini nggak jelas kitab apa nih ya. Jadi kalau kitab itu sesuatu yang dijilid ya. Ada lagi kurosa, itu buku tulis. Tapi kalau al-kurosa, ini buku tulisnya khusus gitu. Itu yang disebut nanti lam ta'rif. Jadi ilmu tajwid ini masih ada nanti kaitannya dengan ilmu nahwu. Seperti itu Mitra JC. Nah, jadi apabila hukumnya kapan dikatakan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah, yaitu apabila ada alif dan lam atau alif lam bertemu dengan 14 huruf qamariyah. Apa itu? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Kalau kita singkat atau biar mudah dihafal, nah itu disingkat seperti ini. Abghi, hamzah, ba, ghain, hajjaka, ha, jim, kaf, wa khaf, wa, kha, dan fa, aqimah, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah itu kalau disingkat biar mudah menghafal. Tapi insyaallah kitab Al-Quran saat ini lebih mudah dibanding yang dulu-dulu. Kemudian bagaimana cara membacanya, yaitu harus terang atau jelas. Kayak udah jelas ya. Dari sisi bahasa kita udah paham sebenarnya. Namanya izhar, jelas. Makanya tadi kalau misalnya disebut alif lam qamariyah ini tidak ada keterangan untuk penjelasan setelahnya. Nah, makanya Bang Jil lebih senang menyebutnya izhar qamariyah. Nah, itu ngasih kisi-kisi. Kalau bacanya nanti itu harus jelas. Apa yang dibaca jelas, yaitu alif lamnya itu terbaca. Al-an'am, al-birru, al-jannatu. Nah itu contohnya Mitra JC. Nah Bang J kira cukup pertemuan kali ini. Insyaallah minggu depan ya, jikalau tidak ada halangan, kita bisa bertemu lagi untuk membahas salah satu pasal yang masih ada di dalam bab lam ta'rif, yaitu idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, sama aja ya. Bang J mohon maaf jikalau ada banyak sekali kekurangan ya, karena perbedaan istilah atau beda kitab, beda istilah biasanya kadang ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.